Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil azimir raufir rahim. Yaqdi bil haqqi wa yahkumu bil adli wa huwal hakimul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan arju bihan najata minal azabil alimi wal fawza bin na'imil muqim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bil haqq ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia terbentang. Seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Agung telah memberikan kita kenikmatan yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Berkat nikmat tersebut seluruh yang melata di muka bumi ini semuanya tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kita kirimkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui atau tidak, saat ini masyarakat pemilih semakin cerdas dan mampu mencari informasi yang fakta, bukan sekedar retorika kosong. Ini penting sehingga para pemimpin bukanlah sekedar panggung untuk mengumbar janji-janji manis, melainkan wadah penting untuk menggali visi, gagasan, dan rencana aksi calon pemimpin bangsa. Mereka merupakan tongkat kita dalam perjalanan. Dulu selangkah dalam melangkah, dulu sepatah dalam berkata. Jangan sampai nantinya kita salah dalam memilih juang. Juang supaya rakyat jangan ambruk dan rebah. Kalau juang yang membawa rebah, alamat hidup ke depan kita masyarakat Indonesia ini akan jentang perenang. Tak tahu mana yang haluan, tak tahu mana yang kemudi, alamat bakalan karam. Pemimpin pandai dalam berkata itu bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi jika dia punya ketulusan memperjuangkan rakyatnya. Bahkan rela mati demi rakyat Indonesia. Hidup seperti lilin. Pemimpin yang tangguh itu, biarlah seluruh tubuhku hangus terbakar. Yang penting di sekitarku dapat terang. Pemimpin yang tulus, rela mati demi tanah air Indonesia. Bukan pemimpin yang hanya mengumbarkan janji.
Junjung tinggi amanah dengan ketulusan. Junjung tinggi amanah dengan ketegaran. Semangat yang berapi-api. Jika jatuh di pundak harus dipikul. Jika jatuh di kepala harus dijunjung. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman yang kokoh, maka lahirlah amal-amal soleh dari setiap tingkah lakunya yang diyakini sebagai ibadah. Setiap perbuatan orang yang beriman, jika didasari niat yang tulus karena Allah, maka itu merupakan ibadah yang mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemimpin juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada rakyat, terlebih lagi tentu saja harus menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang harus ditepati oleh para pemimpin, sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh para pemimpin muslim, mengerjakan kewajibannya sebagai muslim, solat, puasa, zakat, bahkan haji. Jangan sampai menjadi orang-orang yang ingkar terhadap manusia dan kufur pula terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim.